Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, saya mohon maaf apabila saya mengganggu sebentar Pak ya. Ya, Saya perkenalkan, nama saya Iksanul Rahman. Saya dari mahasiswa Stikes Mataram, ingin memberikan satu sedikit informasi tentang bimbingan orang tua terhadap anak. Supaya apa Pak? Supaya Bapak nantinya bisa memberikan arahan kepada anak Bapak supaya anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan cara yang baik dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-harinya itu dalam dapat secara bijaksana untuk teman-temannya. Apa boleh tahu Kak, siapa namanya Pak? nama saya Bapak Ali. Pak Ali. Ya, Pak Ali. Pak Ali sekarang ini Pak Ali itu sekarang itu apakah ada istrinya dan ada istrinya sekarang? Ada? Oh, saya punya istri satu. Ya, ada satu. Ya. Oh, di mana sekarang? Istri saya itu lagi ke luar negeri. Oh, jadi Ya. waktu tinggal berduaan sama anunya. Ya, saya tinggal bersama anak saya. Saya dua sini. Ya, berdua sama anak saya perempuan gitu. Perempuan, dua-duanya perempuan. Saya cuma ya, dua perempuan. Kalau boleh tahu Pak, berapa dia? Berapa kira-kira dua-duanya itu kira-kira dua-duanya itu usia berapa? Oh, yang 1 tahun, yang ada yang umurnya yang pertama itu umurnya 8 tahun. 8 tahun. Ya. Yang nomor 2 itu umurnya 6 tahun. Tahun. Di Di sekolah ya. Ya Pak. Sebelumnya itu apa namanya? Yaitu saya memberikan penyuluhan ini dalam artian supaya Bapak itu bisa memberikan arahan pada anaknya Pak ya, supaya anaknya itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, di sini kan pada tahap pemberian bimbingan pada anak itu Pak ada 4 Pak. Ada pada masa bayi, masa usia toddler atau usia 1-3 tahun, dan usia prasekolah, usia sekolah dan remaja. Nah, kan tadi itu kata Bapak bahwa anak Bapak itu memiliki 2 anak kan berapa? Ya. Ada 6 tahun dan 8 tahun. Ya. Berarti masuk dalam kategori anak usia sekolah. Ya, usia sekolah. Anak usia sekolah Pak ya. Nah, di sini Bapak, anak usia sekolah itu kan dia sudah berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Nah, maka dari itu Bapak mungkin memberikan dapat memberikan suatu contoh, misalnya itu Bapak belajar ngaji pada anaknya, ngaji, dan juga itu Bapak tidak keras dalam misalnya dia nakal atau salah, Bapak janganlah bersikap keras pada anaknya tuh sampai bapak itu dia memukul pada anaknya, jangan Pak, karena itu dapat mengganggu psikologis anaknya Pak. Takutnya nanti kalau dia keras, kalau Bapak keras, takutnya nanti itu anaknya nanti keras juga perasaan dia dewasa Pak. Itu yang saya khawatirkan. Nah, dan juga Bapak sering sekali ajak anaknya itu pergi misalnya ke pantai, ke suatu wisata atau ke suatu wilayah yang dapat menyenangkan anak-anaknya Pak, supaya anak-anaknya itu tidak dia jenuh. Karena kan kata Bapak tadi itu bahwa ibunya itu telah dia pergi ke Saudi. Nah, takutnya nanti dia jenuh dan stres gitu, itu saya takutkan Pak. Ya Pak, apakah ada pertanyaan Pak? Kalau menurut saya, Ya. kalau menurut saya pribadi ya, Ya Pak. yang selama ditinggalkan sama istri, istri saya kan di Saudi itu sudah 1 tahun. 2 tahun. Jadinya saya merasakan sendiri kan bagaimana ditinggalkan oleh istri kan. Ya. Jadinya kalau menurut saya Mas ya, Ya. memang sih kalau ditinggalkan oleh istri kan merasa sepi, merasa jenuh kan. Ya. Tapi kalau saya dengan anak-anak saya yang dua orang perempuan ini, saya akan memberikan perhatian kepada dia, dan lagi pula saya akan memberi perilaku yang ramah, lembut gitu kan. Ya. Saya akan memberikan perhatian lebih lah untuk mereka gitu kan, karena mereka itu ditinggalkan oleh ibunya kan. Ibunya.
bisa saya bayangkan sendiri selama 1 tahun ini kan, Hmm, selama ditinggalkan oleh istri itu saya tuh merasa sepi kan. ya, Tapi saya selalu bertanya kepada anak saya selalu musyawarah lah ya. kepada mereka berdua kan, Hmm, agar mereka ini apa yang mereka kurang di dalam hidupnya ya, haruslah bertanya kepada ayah gitu kan. Ayah, apakah ayah nggak merasa jenuh atau apa gitu kan, mereka pasti bertanya begitu kan kepada Ya. saya kan. Jadinya saya akan memberikan pertanyaan yang bagaimana ya kalau anak saya bertanya sama saya, maka saya akan menjawabnya apa sih yang diinginkan oleh mereka berdua kan. ya, Misalnya mau ke pantai atau rumah keluarga atau rumah-rumah saudara saya gitu kan, betul Pak. pasti akan saya beri pertanyaan kepada mereka, kalau kalian ingin mau pergi ke pantai pergi sama ayah gitu kan, supaya aman lah. Ya, Karena kan kalau berdua cewek berdua kan ya. jadinya merasa gimana ya, harus dikasih penjagaan Nah, gitu kan untuk penjagaannya mereka supaya berdua ya, kan. supaya tidak ada kecelakaan. Iya, jadinya Karena sekarang kan Iya. juga banyak orang-orang yang suka menculik Iya. anak-anak itu yang Iya. seperti kan Pak, katanya gitu. karena punya 2 orang anak perempuan ini, kalau kita tidak lebih kasih perhatian kepada Nah, mereka, betul. maka mereka itu pasti akan bebas nanti Ya, gitu bebasnya kan. takutnya dewasanya Karena itu ya. dia menjadi Ya, anak-anak yang tidak berguna. beda gitu. sama anak laki-laki gitu kan, Ya. walaupun pergi main nggak kenapa-napa. Tapi kalau seorang perempuan itu, kalau kita tidak memberikan perhatian yang lebih, maka mereka itu takutnya nanti di luar sana apa kerjanya, apakah mereka pergi les, apakah mereka pergi belajar ke rumah teman-temannya, Ya, atau pergi main kemana-mana gitu kan. ya, Haruslah kita sebagai ayah itu memberikan perhatian kepada mereka gitu kan. ya Pak. Memang saya pribadi sebagai ayah gitu kan, Hmm, punya seorang anak 2 perempuan, saya itu selalu berpikir bagaimana supaya saya itu memberikan pelajaran tentang agama kepada mereka kan, supaya besarnya mereka itu bisa menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Punya seorang anak perempuan itu anugerah yang paling terindah di dalam hidup hmm, seorang manusia ya, 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 yang sudah lahir di atas dunia gitu kan. ya, Karena mempunyai seorang anak perempuan itu yang akan melihat orang tuanya nanti kalau pada saat orang tuanya sudah tua gitu kan. ya, Kalau menurut saya saya pribadi yang merasakan hidup jauh dari istri kan, hmm, makan sendiri, nyuci sendiri, tidur sendiri, apalagi anak perempuan ini kan paling mereka itu ya malu sih hmm, tidur sama ayahnya kan. ya. Paling dia tidur masing-masing, mereka punya kamar sendiri kan, Iya. kamar pribadi sendiri kan. Ya, Pak, apakah ada kendala dalam membimbing anaknya sekarang Pak? Apakah dia sering bermain HP itu Bunda? Kalau menurut saya pribadi Mas ya, Ya, selama saya ditinggalkan sama istri saya itu selama 1 tahun, saya itu pingin sekali memberikan perhatian kepada anak saya. apakah ada satu kendala apa anaknya itu? Oh, kalau anak saya itu Apakah dia ada kendala? Apakah dia sangat tidak mau menekan bapak atau tertunda? kalau menurut saya, kalau anak saya pribadi, Hmm, kalau ada waktunya lah untuk main HP, main game atau apa gitu kan, pada saat sudah selesai belajar gitu kan, saya akan memberikan perhatian kepada mereka atau memberikan pertanyaan kepada mereka. Maaf nak, berhenti dulu main HP, belajar dulu, habis belajar baru main HP nak ya. ya, Karena kalau kalian belajar dari kecil, maka kalian akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Bilang begitulah sama mereka gitu kan, istilahnya kan, supaya mereka itu menjadi orang yang bagaimana yang mempunyai prinsip di dalam hidupnya gitu kan. Jangan hanya terpengaruh dengan perubahan zaman atau teknologi zaman sekarang kan, karena HP itu tidak perlu sebenarnya. ya, ya. Tapi apa namanya Pak? Apakah bapak itu Apakah bapak dalam bimbingnya itu apakah bapak
apa suruh dia bebas atau enggak Pak sekarang itu? Oh, kalau kalau membimbing anak saya itu saya harus bermusyawarah dulu sama mereka. Itu kan itu Pak. Ya, musyawarah, mengadakan musyawarah sama mereka, memberikan pertanyaan kepada mereka kan, Ya. supaya mereka itu bisa mengerti gitu kan apa yang saya berikan jawaban kepada mereka kan. Pada saat saya memberikan jawaban kepada mereka, maka mereka harus mengerti lah dengan apa yang saya ucapkan gitu kan. Ya. Kadang saya mengucapkan yang siapa itu? kalau saat maghrib atau isya gitu kan, berhenti dulu main HP, Situ, sholat Cak. dulu nak. Betul Pak. Ya, Situ maju. karena orang yang gimana yang punya prinsip, kalau sudah terbiasa dari kecil menjadi orang yang sholat atau belajar tentang sekolah, punya prinsip sendiri, maka dia akan terbiasa dari kecil sampai besar. Saya selalu memberikan pertanyaan seperti begitulah kepada anak saya gitu kan. Berarti kalau saya dari sisi Bapak, berarti Bapak sudah mampu memberikan bimbingan yang sangat baik pada anaknya Pak. Tapi jangan nah kemudian Ya, Bapak jangan dulu dan tetap semangat dalam merawat anaknya Pak ya, supaya anaknya itu dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan bagus dan tentunya. ya, ya kalau menurut saya pribadi ya, tidak ada salahnya seorang Kom 100 menit bapak belum. atau ibu gitu kan Ya. memberikan pertanyaan seperti begitu kepada anaknya. Karena kalau kita tidak bertanya, tidak musyawarah kepada anak kita, maka anak kita tidak akan pernah bisa mengerti dengan apa yang sebenarnya ingin Oh itu mas lah. ayah, gitu kan. Ayah itu mengajarkan kita itu baik. Karena apa? Kenapa? Supaya mereka itu tidak menjadi orang yang tidak punya prinsip sendiri. Karena sebelum mereka menyesal atau apa gitu, karena kalau kita punya sekolah atau kita belajar, kalau kita punya budi pekerti atau belajar dari kecil, maka nanti sampai besar atau dewasa itu akan menjadi besar untuk mereka. Itu pun kalau mereka belajar semuanya untuk mereka juga gitu kan, untuk kebaikan mereka juga gitu kan. Ya Pak. Kalau gitu Pak, apakah Bapak berarti Bapak sudah paham, sedikit paham ya sedikit bimbingan kepada anaknya Pak. Ya kalau gitu Pak sebagai dulu Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya senang maaf aku sebentar. Saya juga berterima kasih Mas karena bagaimana ya, Ya. supaya kita itu menjadi orang yang memberikan perhatian atau memberikan pertanyaan kepada anak supaya anak itu menjadi anak yang baik gitu kan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi